Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomar Sisi dari Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan melakukan observasi di Atri Putra Yayasan Semarang. Saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan Atri Putra Yayasan Semarang. Saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih 7 pertanyaan. Yang pertama, saya mau tanya bagaimana sejarah berdirinya ekspedisi Atri Putra Yayasan. Sejarah berdirinya ekspedisi Atri Putra Yayasan, dulu saya itu ikut importir barang besi, dan di situ saya melihat peluang kegiatan distribusi dari importir ke distributor sampai ke pengecer. Itu waktu itu masih banyak peluang lah, dan untuk armada itu masih sangat kekurangan untuk arah ke situ. Lalu tahun berapa Atri Putra Yayasan mulai berdiri? Kita berdiri sendiri, punya armada sendiri itu tahun 2001. Mulai tahun sekitar 97 kita itu masih bergabung dengan pemilik armada. Dalam arti itu orang yang punya armada, cuman dia belum punya muatan, sedangkan kita masih nebeng ke dia lah, pakai armada dia. Kita sistem sewa armada dia plus supirnya. Setelah tahun 2000 kita memutuskan untuk fix, kita cari modal. Nah, kita beli armada, kita cari supir. Nah, mulai itu kita jalan sendiri, dan kita bikin full di Surabaya sama Semarang. Lalu apa alasan mendirikan ekspedisi Atri Putra Yayasan? Karena saya melihat peluang di situ, di mana ada kegiatan ekonomi, di situ pasti ada kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu pasti ada dan dibutuhkan, di mana di situ ada kegiatan ekonomi. Ya istilahnya ada kegiatan jual beli lah, kasarannya seperti itu. Pasti membutuhkan distribusi. Yo. Lalu bagaimana struktur ekspedisi di Atri Putra Yayasan? Struktur perusahaan. Kalau struktur perusahaan kita sih ngomongnya ya agak bingung. Soalnya di sini struktural itu ya enggak begitu kita pedulikan. Yang penting kita bekerja, tanggung jawab. Karena kita di sini semua ya teman, kita anggap semua teman, keluarga. Yang penting bekerja, tanggung jawab sama pekerjaan masing-masing. Pekerjaan beres, sudah, kita nggak ada tuntutan si A harus bisa ini, si B harus bisa itu, enggak. Yang penting dia ada niat untuk bekerja, attitude bekerjanya oke. Ya tanggung jawab, jujur, udah selesai, beres itu. Untuk rutenya sendiri, kita rute untuk sementara ini Semarang Surabaya saja. Ya cukup itulah, Semarang Surabaya saja ya. Untuk selanjutnya mungkin adalah rute lain, cuman ini belum memungkinkan untuk permodalannya. untuk jenis-jenis barangnya itu gimana Pak? Kita jenis-jenis barang banyak jenisnya. Ya ada kategori barang teknik, barang besi, ATK. Kalau kayak barang teknik itu ya kayak mesin-mesin gitu. ATK ya kayak buku, nah buku-buku gini. Terus barang besi kayak engsel kayak gitulah. Yang intinya kalau barang besi itu yang barang-barang berat ditindih tidak masalah. Nah, itu masuk ke kategori barang besi. Itu aja sih. Nah, untuk ekspedisi Atri Putra Yayasan, apakah punya rekan perusahaan yang bergerak di bidang? Kita rekanan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, punya banyak rekanan, terutama untuk misalkan gini, untuk bongkar-bongkar di daerah-daerah tertentu yang itu belum jangkauan kita atau keluar pulau. Nah itu kita rekanan dengan mereka, misalkan kayak ekspedisi untuk ke Kalimantan, depo yang di pelabuhan itu. Nah kita rekanan sama mereka juga untuk misalkan kiriman dari Surabaya untuk dikirim ke misalkan saja nih daerah Purwodadi, Jepara. Nah itu kan kita nggak sampai situ karena kita cuma bongkar kalau dari Surabaya bukan Semarang saja. Nah itu kita ya juga ada rekanan yang untuk ngecerkan barang-barang tersebut.
sekian mungkin Mbak untuk wawancaranya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mas Ajis. Pandai kayak belum.